Betapa banyak legenda yang tersebar berkaitan dengan Hercules atau Herakles dengan kekuatannya yang luar biasa. Betapa banyak tinta yang ditorehkan untuk menuliskan berbaris-baris tentang keberanian dan kekuasaannya. Bahkan Hollywood telah memproduksi tak kurang dari 10 film tentang Hercules yang tidak lain berasal dari khayalan fiksi belaka. Kita tidak akan membahas tentang Herakles Yunani atau dikenal juga di Romawi dengan nama Hercules, sang tokoh yang kisahnya lahir dari mitos dan ditampilkan sebagai pahlawan film-film Hollywood. Tetapi kita akan membahas tentang Hercules yang nyata, sang raja Romawi dan kaisar dari Kekaisaran Bizantium. Hercules atau Heraklius adalah seorang kaisar Romawi Timur atau dikenal juga dengan Kekaisaran Bizantium yang berkuasa dari tahun 610 hingga 641 Masehi. Pada tahun 608 Masehi, Heraklius pertama kali tampil di panggung politik saat memimpin pemberontakan untuk menggulingkan Kaisar Fokas bersama ayahnya Heraklius Tua. Pada saat pemerintahannya, Kekaisaran Romawi Timur melancarkan sejumlah kampanye militer. Pada saat Heraklius naik tahta, perbatasan negaranya dijajah oleh Kekaisaran Sasani hingga sampai ke pusat Kekaisaran Bizantium di Anatolia. Putaran pertama peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan Kekaisaran Bizantium, hingga akhirnya pasukan Persia melawan sampai ke Selat Bosforus. Tetapi karena Konstantinopel memiliki dinding tembok yang kuat, sehingga angkatan laut Heraklius berhasil mencegah terjadinya kekalahan telak bangsa Romawi. Kekalahan yang dialami oleh Romawi memaksa Heraklius untuk membayar upeti tahunan dengan jumlah yang sangat besar kepada Persia. Setelah itu, Heraklius mulai mengusir bangsa Persia dari Asia Kecil dan memperkuat militer Kekaisaran Romawi Timur. Pada akhirnya, Heraklius berhasil mengusir bangsa Persia, bahkan sampai masuk ke wilayah kedaulatan Persia untuk membalas dendam angkatan bersenjata negara itu secara telak dalam pertempuran Ninawa pada tahun 627 Masehi. Raja Persia Kisra II akhirnya digulingkan dan dihukum mati oleh putranya sendiri, Shah Kawad II. Kaisar Persia yang baru itu kemudian pada tahun 629 Masehi mengajukan kesepakatan damai dengan menawarkan pengembalian semua daerah yang sudah diambil Persia dari Romawi Timur. Hal ini membuat dua negara ini kembali menjalin hubungan secara damai. Kemenangan Romawi atas Persia telah disebutkan oleh Allah SWT sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. Alif Lam Mim telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini diturunkan, Abu Bakar keluar untuk menemui orang-orang kafir Quraisy dan berkata kepada mereka, "Apakah kalian senang dengan menangnya bangsa Persia, para penyembah api, melawan bangsa Romawi dari ahli kitab? Demi Allah, Allah akan menjadikan bangsa Romawi menang atas Persia, dan hal itu telah diberitakan oleh Allah SWT melalui nabinya." Ubay bin Khalaf kemudian berkata, "Kau bohong wahai Abu Bakar, bangsa Romawi tidak akan pernah menang." Abu Bakar menjawab, "Justru kau yang pendusta, wahai musuh Allah." Kaum musyrikin kemudian berkata, "Apakah kamu berani menjamin kabar itu dengan kami?" Abu Bakar pun menyetujui permintaan itu. Orang-orang kafir Quraisy saat itu menganggap bahwa tidak mungkin bagi bangsa Romawi untuk memperbaiki kekalahan yang telah mereka derita dengan mengalahkan bangsa Persia dalam beberapa tahun mendatang, karena tidak ada sedikit pun tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut. Sedangkan kaum muslimin mereka yakin dengan kemenangan bangsa Romawi karena hal tersebut disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Orang-orang musyrik itu kemudian kembali berkata, "Beberapa tahun mengandung arti antara 3 sampai 9 tahun, maka kita ambil tengah-tengahnya sebagai batas taruhan kita." Mereka pun sepakat,
mereka akan mengambil taruhannya setelah 6 tahun berlalu. Tetapi ternyata setelah berlalu masa 6 tahun tidak terjadi apapun. Maka orang-orang musyrik pun bergembira dengan hal tersebut, dan mereka mengambil jaminan dari Abu Bakar. Tetapi ketika masuk tahun ke-7, bangsa Romawi pun mengalahkan pasukan Persia, dan pada saat itu banyak dari kaum musyrikin yang akhirnya masuk Islam. Heraklius merasakan masa-masa paling jaya semasa hidupnya setelah peperangan sengit dan berkepanjangan antara pasukan Romawi dan Persia pada abad ke-6 dan 7. Romawi akhirnya memenangkan peperangan dan merebut kembali daerah yang telah dikuasai Persia. Tanggal 14 September 629 adalah momen yang paling bersejarah bagi Heraklius karena kembalinya kekuasaan Kristen di timur. Pada hari itu, salib suci berhasil direbut dari Persia dan dikembalikan ke gereja Makam Kudus di Yerusalem. Tatkala memasuki kota, Heraklius mendapatkan surat dari Rasulullah SAW yang berisi, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius pemimpin Romawi. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Maka sesungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Masuklah Islam, maka engkau akan selamat. Berislamlah, maka Allah akan menggandakan pahalamu. Tetapi apabila engkau berpaling, sesungguhnya engkau akan memikul dosa orang-orang Arisiin. Ketika Heraklius menerima surat dari Rasulullah SAW tersebut, Abu Sufyan bin Harb sedang dalam perjalanan untuk berniaga ke Syam bersama sekelompok pedagang dari Quraisy, yang kala itu dia belum masuk Islam. Maka Heraklius pun kemudian berinisiatif untuk mengundang mereka karena dia menganggap bahwa mereka lebih pantas untuk ditanya karena mereka berasal dari kaum yang sama dengan Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan, Heraklius kemudian berkata kepada Abu Sufyan, "Sekiranya apa yang kamu katakan ini benar, niscaya dia akan berkuasa hingga dia menguasai tempat berpijaknya kedua telapak kakiku ini." Firasat Heraklius tidak meleset. Pada akhirnya, sebanyak 3.000 pasukan Muslim dan 200.000 pasukan Romawi bertemu di Mu'tah, dan ini merupakan peperangan pertama antara kaum Muslimin dengan Romawi. Khalid bin Walid yang ketika itu menjadi panglima perangnya akhirnya dapat memukul mundur Romawi dan membawa kemenangan bagi kaum Muslimin. Dalam peristiwa dialog Heraklius dengan Abu Sufyan, di akhir pertemuannya, Heraklius berkata, "Aku tahu bahwa Nabi ini akan keluar, tapi aku tidak menyangka bahwa dia akan berasal dari kalangan kalian. Seandainya aku tahu bahwa aku bisa mendatanginya, maka aku pasti akan bersemangat untuk menemuinya. Jika aku berada di sisinya, pasti aku akan mencucikan kakinya." Heraklius kemudian mengundang para pembesar Romawi di sebuah gedung di Hims. Kemudian dia memerintahkan untuk mengunci semua pintunya. Heraklius muncul, kemudian berkata, "Wahai orang-orang Romawi, maukah kalian untuk hidup sejahtera dan berada di jalan yang lurus, serta kerajaan kalian tetap berdiri? Jika kalian mau, maka berbaiatlah kepada Nabi ini." Orang-orang yang hadir pun serentak berhamburan untuk meninggalkan Heraklius dan pergi menuju pintu keluar. Tetapi mereka mendapati bahwa semua pintu telah dikunci. Ketika Heraklius melihat bahwa para pembesar Romawi dan pelayannya tidak mau untuk mengikuti Nabi, dan dia tidak memiliki harapan bahwa mereka akan beriman, Heraklius kembali berkata kepada mereka, "Berkumpullah ke sini. Sesungguhnya aku menyampaikan perkataanku tadi untuk menguji keimanan kalian dalam agama Nasrani, dan aku sudah melihatnya." Orang-orang Romawi itu pun kemudian bersujud di hadapan Heraklius dan kembali tunduk kepadanya. Selain itu, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Heraklius kemudian membalas surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW dengan mengirimkan surat balasan secara sembunyi-sembunyi yang isinya, "Kepada Ahmad, utusan Allah yang telah diberikan kabar gembira oleh Isa dari Kaisar Romawi. Suratmu telah sampai kepadaku yang dibawa oleh utusanmu. Aku pun bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Kami mendapati hal tersebut dalam Injil. Isa putra Maryam telah memberitahukan kabar gembira tersebut kepada kami. Aku pun telah menyeru orang-orang Romawi untuk beriman kepadamu. Tetapi mereka menolaknya. Jika saja mereka mentaatiku, maka jauh lebih baik bagi mereka. Aku sungguh berharap jika aku bisa berada bersamamu,
sehingga aku bisa menjadi pelayanmu dan mencucikan kedua kakimu." Inilah akhir riwayat Heraklius, sang Raja Agung dan Kaisar yang dielu-elukan oleh bangsanya. Dia mengetahui kebenaran, tetapi tidak mengikutinya karena kalah dengan godaan nafsu dan tahta kekuasaannya. Pada akhirnya, dia lebih memilih kekuasaan dan kerajaannya dibandingkan dengan mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.